Halo semuanya, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Wayan Wirasini sebagai penyaji pertama, yang kedua ada Putu Damayati sebagai penyaji kedua, ada Putu Liani sebagai penyaji ketiga, dan ada Made Widianyana sebagai penyaji keempat. Saya Putu Edisini sebagai penyaji terakhir. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Dalam periode ini, bentuk negara Republik Indonesia yaitu kesatuan dengan bentuk pemerintahan itu republik, yang dimana presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem yang digunakan pada periode ini adalah sistem presidensial. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pegangan dalam periode ini. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 ini belum berjalan secara murni dan konsekuen dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar 1945 telah dibentuk berlaku hanya presiden dan wakil presiden dan gubernur serta para menteri. Itu juga dikarenakan perpanjangan tangan oleh pemerintah pusat. Adapun 12 departemen yang pertama kali dibentuk, dan provinsi yang baru pertama dibentuk terdiri dari 8 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Borneo, Maluku, dan Sulawesi. Kondisi ini didasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih pertama kali oleh PPKI. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara, eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyengarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Dalam Majelis Sidang menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh bangsa Indonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara sepenuhnya terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda dalam dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Maklumat yang kedua yaitu Maklumat Pemerintah yang dibentuk pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Maklumat yang ketiga yaitu Maklumat Pemerintah yang dibentuk pada tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintah presidensial menjadi sistem
pemerintah parlementer. Ketika maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Tanpa tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 November 1949. Dalam rentang waktu terjadi beberapa kali pergantian ke kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir, yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. A. Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. B. Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. C. Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. D. Kabinet Darurat Amir Syarifuddin Perwira Negara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. 5. Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta penghubung kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini serta membuat rakyat semakin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konvensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. PKI Madiun 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh kepresidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan kolonial Gatot Subroto atau yang disebut dengan Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono yang disebut dengan Panglima Divisi Jawa Timur mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah
sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Yang kedua, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disebut DI atau TII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DI dan TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijan SM, Kartosujosuwirjo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia, pembersihan di daerah-daerah, sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Yang kedua, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disebut DI atau TII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DI dan TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijan SM, Kartosujosuwirjo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Karsuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosujosuwirjo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon